Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Julman Sari Manurung, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kerangka pengendalian. Pada bagian ini akan membahas 3 kerangka pengendalian yang mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama ada kerangka COBIT. Information System Audit and Control Association mengembangkan kerangka kontrol objektif for information and related technology. Yang kedua, kerangka pengendalian internal CUSO. Committee of Sponsoring Organization terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, Ikatan Eksekutif Keuangan. Yang ketiga, kerangka manajemen risiko perusahaan CUSO. Untuk memperbaiki proses manajemen risiko, CUSO mengembangkan kerangka pengendalian kedua yang disebut manajemen risiko perusahaan, Enterprise Risk Management, kerangka terintegrasi, Integrated Framework, atau yang disebut dengan IRM. Kerangka IRM adalah proses yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Yang keempat, kerangka manajemen risiko perusahaan versus kerangka pengendalian internal. IRM menambahkan 3 elemen tambahan ke kerangka CUSO, yaitu penetapan tujuan, pengidentifikasian kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan, dan pengembangan sebuah respon untuk risiko yang dinilai. Kemudian kita akan memasuki lingkungan internal. Lingkungan internal atau budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen IRM lainnya. Hal tersebut secara esensial merupakan hal yang sama dengan lingkungan pengendalian pada kerangka IC. Sebuah lingkungan internal mencakupi hal-hal sebagai berikut. 1. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Kemudian struktur organisasi. Yang kemudian metode penetapan wewenang dan bertanggung jawab. Standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten. Dan yang terakhir adalah pengaruh eksternal. Kemudian kita akan memasuki filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Secara keseluruhan, sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan tulisan, serta keputusan. Kemudian komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Etika yang membayar standar-standar etis merupakan bisnis yang baik. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan dan penyiimbangan atas tindakan tersebut. Yang keempat, struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk beroperasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan aspek-aspek penting dari struktur organisasi yang menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sentralisasi atau desentralisasi wewenang. Yang kedua, hubungan pengarahan atau matriks pelaporan. Yang ketiga, organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran. Yang keempat, bagaimana alokasi tanggung jawab untuk mempengaruhi ketentuan informasi. Yang kelima, organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi. Dan yang terakhir, ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. Kemudian kita akan memasuki metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan para pegawai memahami sasaran dan tujuan entitas, menetapkan wewenang, tanggung jawab untuk sasaran dan tujuan baik untuk departemen maupun individu. Memilih individu yang bertanggung jawab untuk mencapainya, serta menolong penggunaan inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kita akan memasuki standar organisasi. Salah satu dari kekuatan perusahaan adalah kejujuran pegawai, dan kelemahan terbesarnya adalah ketidakkejujuran pegawai. Kebijakan sumber-sumber daya manusia dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan, dan kemajuan karir
dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan layanan loyal. Yang pertama adalah perekrutan. Para pegawai seharusnya dipekerjakan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, pencapaian, kejujuran, dan integritas, serta persyaratan kerja yang sesuai. Kemudian pengecekan latar belakang. Cek yang diteliti memuat pembicaraan berdasarkan referensi, pengecekan catatan kriminal, pemeriksaan catatan kredit, dan melakukan verifikasi pendidikan serta pengalaman kerja. Yang ketiga, mengompensasi, mengevaluasi, dan mempromosikan. Pegawai dengan kompensasi buruk cenderung lebih merasakan dendam dan tekanan finansial yang dapat memotivasi penipuan. Kemudian pengelolaan para pegawai yang tidak puas. Beberapa pegawai yang tidak puas membalas dendam dengan tindakan yang dirasa salah dan melakukan penipuan atau menyabotase sistem. Kemudian yang terakhir, pemberhentian. Para pegawai yang berhenti harus segera di sistem informasi. Kemudian yang ketujuh adalah pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Accounting Standard Board, PCAOB, dan ISAC. Kemudian penetapan tujuan yang terdiri dari tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, tujuan kepatuhan, penilaian risiko. Kemudian memperkirakan kemungkinan dan dampak. Beberapa kejadian memiliki risiko yang lebih besar karena lebih cenderung untuk terjadi. Pada pegawai cenderung membuat sebuah kesalahan daripada melakukan penipuan, dan sebuah perusahaan cenderung menjadi korban penipuan daripada bencana alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, dapat memberikan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.